Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC saya mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik dan pendaftaran akan ditutup besok pada tanggal 3 Agustus 2022. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung di grup premium bisa langsung saja join di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja move ke IHSG, di mana IHSG hari ini closing di harga 6.988 dengan persentase plus 2,28%. Jadi memang IHSG hari ini menguat, tadi juga sempat retest di atas 90 dan mengarah naik. Secara kondisi stokastik momentum di sini terlihat adanya potensi golden crossing untuk perdagangan besok, di mana kalau memang ini golden crossing, otomatis kan harganya juga bergerak naik ya. Harganya breakout trendline maka berpotensi untuk menguat dengan target 7174. Ini target IHSG kalau memang berhasil breakout dari trendline-nya. Itu ya untuk IHSG mungkin simpel saja. Lanjut di sini ada saham BMTR. BMTR hari ini closing naik 12% di harga 446. Meskipun kemarin terkoreksi minus 1%, namun untuk BMTR ini hari ini juga menguat 12%. Volume jika memang masih tetap tinggi, hari ini kurang lebih ya tadi sempat dibanting turun ya, kurang lebih terdanya di 394, namun ya memang menguat kembali. By Bollinger Bands juga sudah berada di upper bands-nya. Dengan demikian ya better kita coba cek broker summary-nya saja bagaimana kondisi BMTR ini. Dan BMTR perhatikan ya bahwa adanya akumulasi dari 4 broker yaitu YJ, MG, YB, dan CP rata-rata 436, 437, 441, dan 436. Top distributor dipegang kendali oleh GR, rata-ratanya 438 dengan total lot 600.000 lot. Jadi untuk BMTR, semoga saja bisa dapat gambaran. Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Adro hari ini nggak kalah menarik, bahwa memang Adro terkoreksi minus 5% dan gap di atas ini ya masih belum berhasil ditutup. Jadi masih ada gap tersisa nih kalau saya bilang ya. Tuh ya, jadi gap ini masih belum tertutup tuh, di mana cepat atau lambat harusnya akan ditutup kembali ya. Jadi nanggung, ini naiknya nanggung. Sudah naik jauh tapi gapnya malah nggak berhasil ditutup. Minus 5% dan trade memang adanya swing high valid. Menurut saya untuk Adro ini memang berpotensi melemah menuju harga 3080 itu targetnya, atau bisa jadi ke target 3030 ya. Jadi di arah sanaan 3030 atau 3080 di arah sana aja. Jadi untuk Adro sementara ya masih akan mengarah turun atau terkoreksi terlebih dahulu. Lanjut, di sini ada saham Antam. Untuk Antam hari ini memang terkoreksi minus 4%, namun kalau saya lihat belum adanya swing high valid, di mana masih ada potensi untuk menguat ya. Kecuali kalau memang Antam semuanya closingnya di bawah harga 2000 ya, ya maka ada potensi reverse terlebih dahulu ya, ada potensi reverse. Targetnya bisa jadi
koreksi ke harga 18.80 ya, bisa jadi ke 18.80 atau 17.50 ya. Kita harapkan semoga saja terkoreksinya cukup di EMA 21 ya, garis biru ini saja lalu diangkat naik. Gitu saja harapan kita di Antam, koreksi minimal ya di 1.800-an ya. Baru bisa naik lagi ke target 2.400 atau closing gap di 2.700. Untuk Antam mungkin akan reject dulu setelah hit EMA 90 dan mungkin terkoreksi ke EMA 21 baru bisa rebound lagi. Semoga saja demikian. Kita lanjut, di sini ada saham Harum. Harum terlihat hari ini terkoreksi minus 6% dan juga adanya swing high valid. Closing di 18.10, volume juga masih volatile setelah menciptakan pattern double bottom ya. Setelah menciptakan pola double bottom, kita sempat ambil di neckline, khususnya hanya yang telah bergabung di grup premium seharusnya sudah mendapatkan informasi ini bahwa sempat sih kita coba incar Harum ketika dia membuat pola double pattern, kita ambil di neckline 15.30 breakout, kita buy. Alhasil memang bergerak naik. Jadi menurut saya worth it juga bagi teman-teman yang mau bergabung di grup premium. Bisa langsung saja. Jadi berhubung besok akan saya close untuk pendaftarannya, bisa segera mendaftar ya. Jangan sampai tertinggal. Nah, kita lanjut dulu ke pembahasannya untuk Harum. Setelah membuat pola double bottom, hari ini adanya swing high valid dan memang pertanda reverse ya. Pertanda reverse-nya bisa jadi terkoreksi menuju EMA 21 garis biru kurang lebih di harga 1678 atau bisa ke Fibonacci retracement 0,618 di harga 1570. Oke ya, jadi bisa dicatat. Dan juga memang target 1920 yang sudah saya katakan di awal sudah berhasil disentuh. Jadi targetnya Harum ini normalnya sudah tersentuh. Bahkan kalau memang semuanya hari ini bisa rebound, semuanya bisa naik lanjut ya, targetnya di 2265. Namun berhubung hari ini reverse ya, ada potensi melemah terlebih dahulu. Lanjut, di sini ada saham ADMR. ADMR closing di harga 1675 dengan persentase minus 6,94%. Jadi memang ADMR menurut saya juga masih dalam range sideways ya. Ini kalau saya bilang sih masih dalam range sideways. Sebentar. Iya. Range sideways 1800 hingga 1530. Jadi menurut saya ADMR masih dalam range sideways. Dengan demikian maka ada potensi untuk melemah terlebih dahulu. Either dia melemah ke 1530, naik lagi, atau suatu saat dia breakout ke atas ya, atau juga malah breakout ke bawah. Jadi semoga saja bisa dapat gambaran, perlu dianalisa kembali ya, analisa saya ini. Saya juga melihat adanya dead crossing dari kondisi stokastik momentum di mana memang sinyalnya kuat bahwa memang ada potensi terjadinya koreksi. Jadi bisa lebih waspada, terutama teman-teman yang lagi punya ADMR. Ini juga auto reject bawah ya ADMR. Itu saja. Kita lanjut, di sini ada saham Bapa. Bapa hari ini closing di harga 151 dengan persentase plus 16,15%. Volume juga memang naik dan terlihat adanya potensi golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Baik momentum sih oke ya, karena ada potensi terjadinya golden crossing, volume juga masih bergerak naik seiringnya rebound hari ini. Sudah mulai dari tanggal 26 Juli itu naik, sempat adanya terjadi bawah 2 kali dan naik kembali. Cek dulu dari broker summary bagaimana kondisi dari Bapak ini. Top akumulator sih dipegang oleh YP ya, rata-ratanya 142, top distributor nih cukup banyak nih. Ada JC, BTXC, dan lain-lain. Jadi perhatikan saja broker summary, jelas YP punya rata-rata 142, sudah di bawah harganya. Itu saja, lanjut di sini ada saham Telkom.
Telkom closing di harga 4450 dengan persentase plus 3,49%. Dari kondisi stokastik sih memang adanya golden crossing ya, di mana sudah golden crossing breakout resisten pula. 4390 berhasil di breakout. Hal ini menunjukkan memang ada potensi Telkom untuk bergerak naik dengan target closing gap di atas 4560 hingga 4620. Ini gap di sini berpotensi untuk ditutup ya. Kalau kita ukur secara persentase dengan posisi closing hari ini masih ada 2% hingga 3%-an gitu untuk Telkom. Sementara juga harga masih bertahan di atas emas 90, 21 dan 34-nya pun juga sudah golden crossing. Semoga saja bisa lanjut naik. Lanjut di sini ada saham TINS. TINS closing di harga 1475, hari ini juga TINS terkoreksi minus 2,32%, nggak seperti Antam, di mana Antam berhasil menyentuh EMA 90, namun kalau untuk TINS, dia malah nggak berhasil menyentuh EMA 90, cukup di EMA 21 dan EMA 34 saja sudah terlihat sedikit berat. Hal ini menunjukkan ya sedikit kurang bagus potensinya untuk TINS dan kita harus lebih waspada. Ya, jadi jangan asal beli, tetap dipantau, tetap dianalisa. Di sini juga masih punya gap-gap yang cukup banyak di atas, kurang lebih ada di 1890. Ada juga di berapa ini? Di 1590 ya, 1590 juga ada, 1890 juga ada, dan masih belum ditutup ya. Jadi memang masih ada potensi untuk closing gap di atas. Sementara waktu untuk TINS ya, kalau memang terkoreksi, target koreksinya bisa kita ukur by Fibonacci, maybe bisa di 1420 atau di 1355. Jadi bisa dicatat ya. Itu untuk TINS. Lanjut, di sini ada saham SMBR. SMBR closing di harga 468 dengan persentase minus 1,27%. SMBR juga by daily chart ya memang masih bergerak downtrend dan cukup parah ya, kalau saya bilang cukup parah. Oke. Dia sudah membuat dia sudah membuat lower high, adanya lower low, namun sudah mulai ketahan di harga 450. Harganya sudah mulai ketahan. Kita nggak tahu apakah soon nanti akan di breakout atau enggak. Yang jelas kalau di breakout ya kurang bagus ya, kurang bagus. Nggak ada bagus-bagusnya kalau SMBR sampai breakout. Cek fundamentalnya bagaimana bagi holder SMBR. Weekly chart juga SMBR masih bergerak downtrend dan ya kurang bagus juga. Kita coba cek by monthly chart ya. Tuh. Monthly chart juga masih kurang bagus. Sempat ke harga 4 ribuan dan sekarang 468, under value sekali. Entah ini bisa jadi multi bagger atau enggak, tergantung nanti fundamentalnya bagaimana. Ya, tergantung fundamentalnya bagaimana. Coba cek dulu di sini. Oke, 412 ada support kuat ya. 412 dan 618. Mau nggak mau, kita harus segera move on. Gimana caranya ya? Harus segera melakukan action, entah itu untuk averaging down, entah itu untuk taking profit, entah itu untuk cut loss. Ya, harus berani. Atau mau jadi investor pun juga nggak apa-apa, yang jelas tahu perusahaannya bagaimana ya. Karena kita beli perusahaan, oke? Untuk SMBR ya perhatikan saja support kuat di 418, resisten kuat di 620. Lanjut di sini ada saham Inco. Nah, Inco ini juga ini terkoreksi minus 4%, target 7250 masih menjadi targetnya ya. Kalau memang dia terkoreksi, maybe sudah saya katakan ya, kalau memang Inco terkoreksi targetnya di kotak ungu nih, di 5.400 hingga 5.700. Jadi dia mungkin bisa terkoreksi dulu baru bisa bergerak up gitu ya. Semoga saja bisa kejadian seperti itu, kita bisa nampung lagi di bawah. Jelas ya? Lanjut di sini ada saham Doit. Oke, untuk Doit perhatikan di sini hari ini closing di harga 372 ya dengan persentase
minus 3,63%. Nah, ini juga menjadi pertimbangan saya. Karena kenapa? Kalau kita lihat di sini ada pola W pattern dan terlihat terkoreksi di neckline, hal ini menunjukkan ada potensi DOIT bergerak up ya. Dengan catatan kita tunggu saja. Kalau memang stokastiknya golden crossing tepat di neckline ya berarti ada potensi menguat ke target harga 446. Jadi kita masih pantau dulu ya, dengan kondisi sekarang sih kita masih pantau DOIT pergerakannya bagaimana. Yang jelas sudah saya kasihkan trade plan itu untuk DOIT. Semoga saja bermanfaat karena gini, kalau saya lihat adanya rejection di EMA 90 kemungkinan besar akan terkoreksi terlebih dahulu ya. Kita juga lihat kondisi marketnya bagaimana. Itu untuk DOIT. Lanjut, di sini ada saham BP. BP hari ini minus 6%, menurut saya wajar saja, nggak ada pertanyaan itu yang bagaimana, kenapa kok auto reject bawah, kenapa hari ini terkoreksi, ya wajar karena juga sudah naik cukup banyak ya, dari mulai harga 100 hingga 200, sudah 100% sendiri. Untuk BP ya kalau memang terkoreksi ya, ini target correctionnya bisa jadi di EMA 21, EMA 34 ini yang kita harapkan. Jadi kalau memang semuanya terkoreksi di EMA 21 dan EMA 34 ya kita bisa serok kembali. Kalau enggak ya targetnya di mana? Bisa jadilah di 184. Ya 184 atau 182 ini juga bisa, atau di 204 ya. Tuh. Gitu ya. Jadi untuk BP bisa diperhatikan, sudah saya sediakan 3 support dan 1 resisten. Lanjut, di sini ada saham Emyor. Emyor perhatikan masih membuat higher high dan higher low, sempat adanya reject dan naik ya hari ini tuh reject. Ya bagus untuk Emyor, nggak apa-apa di hold saja. Target Emyor ya. Sekarang kita berbicara target. Target Emyor mungkin bisa di harga sini. 1885 ini menurut saya masih possible ya. Ya 1885 dan juga bisa jadi di 1990 itu target Emyor. Jadi so far targetnya ada 2, 1880 dan 1990. As long Emyor bertahan di atas 1700 masih boleh di hold. Lanjut, di sini ada saham NFCX. Saya nggak tahu ini apa, tapi yang jelas saya kurang suka ya, sorry. Karena volumenya juga nggak beraturan, by technical ya gitu-gitu saja. Saya belum tahu ini perusahaan apa. Cek dulu ya dari broker summary untuk NFCX. Apakah ada minat di sini? Saya juga penasaran. Nggak ada minat, hanya PG saja yang akumulasi, rata-ratanya 9.117 dan top distributor dipegang oleh IF hanya 150 lot. Ya, kecil saja, oke. Jadi untuk NFCX mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Sido. Tuh, Sido ya. Sudah auto reject beberapa kali, 1, 2, 3 ya. Teman-teman perhatikan untuk Sido. Bisa tulis di kolom komentar ya, karena ini juga penting. Saya juga masih belum cek ya, saya masih belum sempat cek untuk Sido ini kenapa bisa turun sebegitu dalam. Ya, sempat sih bulan Maret 2020 itu turun 21% lalu rebound kembali. Jelas kalau seperti ini ya memang diskon besar ya. Diskon besar, big discount. Dan berhubung juga sudah breakout EMA 90 ya sedikit berbahaya ya, sedikit berbahaya. Breakout by monthly chart sih kalau saya bilang berada di EMA 34. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan lagi tuh. Ya, ini grafiknya sih bagus ya untuk Sido. Itu saja untuk Sido, cek tuh masalahnya apa. Kalau masalahnya untuk long term masih oke, masih fine-fine saja ya di hold saja, nggak ada masalah. Gitu saja. Lanjut, di sini ada saham SMDR.
SNDR hari ini closing plus 1,37%. Nah, ini kondisi seperti inilah yang saya nggak mungkin akan masuk ya. Kalau kondisi closing hari ini seperti ini, saya nggak mungkin masuk ya. Saya nggak mungkin masuk karena kenapa? Karena ada potensi reverse ya. Ada potensi reversal. Oke, sudah berhasil closing gap, target sudah terpenuhi, sisa apa? Sisa reversal. Itu dari sudut pandang saya dan bisa dianalisa kembali. Nanti ada pembagian dividen lagi tanggal 10 Agustus untuk ex-date-nya. Informasi tambahan saja by broker summary untuk SMDR ya. Ada akumulasi dari PD dan YP ya. Kurang lebih rata-rata 3031 dan 3037 untuk perdagangan hari ini di emiten SMDR. Top distributornya ada AK, rata-ratanya ya 3042 sudah distribusi 44.000 lot hari ini. Perhatikan saja ini PD masih punya barang 3031 untuk rata-rata. Jadi PD pun rata-rata hari ini masih di atas. Semoga saja bisa dijadikan bahan pertimbangan. Oke. Lanjut di sini ada saham BRMS. Oke, BRMS ada dua kemungkinan yang dapat terjadi ya. Ada sebuah tren lain di sini. Dia sudah berhasil naik dan ingin mencoba retest tren lain kembali. Ini dari sudut pandang saya ya. Jadi begitu mencoba menuju target 270 selanjutnya dan alasan dia terkoreksi bukan hanya untuk mencoba trend line, melainkan juga untuk retesting EMA 90 garis hitam ini. Jadi ada dua kemungkinan di mana saya menemukan ya kuat sekali kalau memang adanya rejection ini kuat sekali. Ya selama bertahan di atas 214 untuk BRMS masih boleh di hold. Lanjut di sini ada saham WIRG. WIRG masih sideways ya. Masih sideways dengan range 505 hingga 590. Harga juga masih di bawah EMA 90. EMA 34 dan 21. Itu saja untuk WRG masih stagnan, belum ada explosive movement atau bagaimana. Lanjut di sini ada saham ERA. ERA juga masih sideways dengan range 484 hingga 528. Tapi kalau saya melihat ini range sideways-nya semakin lama semakin kecil ya. Hanya 484 hingga 505. Jadi ini semakin kecil range sideways-nya. Harga juga nggak mau breakout dari EMA 21 dan 34, di mana pertanda kurang bagus untuk ERA atau ERA Jaya. Jadi bisa dijadikan referensi dan perlu dianalisa kembali, tetap disclaimer. Lanjut, di sini ada saham BBCA. BBCA masih ada gap di atas di harga 7.900 hingga 8.075. Nah, ini ya, candle-candle seperti ini yang bisa dihindari karena ini merupakan candle reverse kalau nggak salah ya. Candle reverse sempat adanya sideways, breakout, masuk kembali ke sideways, sudah menjadi target 7625 dan kurang reversalnya. Kalau memang reverse, umpamanya BBCA nggak berhasil breakout dari resisten ini, ya maka ada potensi reversal menuju harga 7250. Itu potensi reverse-nya. Tuh ya, jadi untuk BBCA semoga saja bisa dapat gambaran dan tetap perlu dianalisa kembali ya. Jadi ini bisa jadi dia reverse atau bahkan bisa juga menuju naik dengan target menutupi gap di atas. Jadi banyaklah kemungkinannya ya, kemungkinannya banyak. Oke, jadi mungkin segitu dahulu pembahasan kita ini, semoga saja bermanfaat dan jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan klik tombol like, subscribe dan komen di bawah. Sampai jumpa lagi di grup Telegram. Goodbye.